Bang Maya, saya coba penasaran nih. Bisikan-bisikan gaib itu sama nggak sih dengan waktu yang masih pacaran dengan yang pertama itu? Iya benar. Jadi dia itu bilang bunuh suami kamu kayak gitu. Jadi itu kejadiannya juga sebenarnya udah lama, tapi makin kesini-sininya saya pengen berubah gitu. Nah seringkali itu bisikan itu terdengar di kuping saya. Kadang-kadang saya bisa baik lagi, sayang sama suami, tiba-tiba saya ngulang lagi kayak gitu. Makanya kadang dia suka kunci saya di kamar gitu sampai saya tenang, sampai sadar kayak gitu. Oke, Pak Ustadz, kita bisa nggak sih minta konsultasi dengan Ustadz yang paham soal serangan-serangan gaib kayak gitu, Pak Sangat Ustadz? bisa. Jadi memang ketika tadi yang dia melakukan dengan sendirinya dengan baca Al-Falaq dan lainnya, tapi boleh juga kita berkonsultasi. Oke. Jadi sejatinya setiap kita, setiap manusia itu kan sudah diberikan perangkat oleh Allah untuk bisa dekat dan bisa melakukan komunikasi langsung kepada Allah. Dengan apa? Dengan baca Quran itu. Dengan baca Quran itu semua selesai. Tapi kalau masih tidak yakin misalnya, saya kan masih banyak salah, banyak dosa. Nah, ketidakyakinan itulah yang mengurangi tingkat efektivitas fungsi dan manfaat dari bacaan Quran kita. Akhirnya orang, ya sudah saya tak minta tolong ustadz yang pintar meruqyah misalnya. Tidak apa-apa. Langkah-langkah itu diminta dan dijadikan terobosan oleh Mbak Maya dalam rangka untuk menjadikan diri kita semakin stabil. Tidak apa-apa. Tapi sejatinya saya ingin menyarankan kalau sampean lebih dekat dengan Allah, setiap saatnya itu berzikir kepada Allah, baik zikir Quran. Kalau zikir Quran tidak terlalu banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau diiringi dengan baca sholawat, ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apapun yang bisa. Sholawat sambil ada lagunya tidak apa-apa, daripada diam. Karena membaca sholawat itu meskipun diiringi dengan musik, kalau sholawat itu pahalanya masih mengalir. Ini istimewanya baca sholawat. Kalau Quran kan nggak boleh, baca Quran sambil dikentrungi misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau sholawat boleh. Ya. Jadi sangat terbuka solusi-solusi ini dari perspektif agama. Maka berzikirlah kepada Allah. Selain baca Quran tadi yang kita hafal, kemudian baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca sholawat, ya. Sholawat yang membuat kita tenang, membuat kita tentram, membuat kita bahagia. Baca. Yang kira-kira Mbak Maya bisa, dan akhirnya suasana keluarga, suasana rumah itu menjadi dingin, Mas Farid. Dengan bacaan zikir, Quran dan sholawat. Iya, sama ya. Tadi Mbak Maya bilang katanya anaknya tahu ya kelakuan Mbak Maya ke suami ya. Sampai sekarang gimana psikisnya si anak itu kondisinya? Ya kadang-kadang dia udah benci sama saya kayak gitu ya, mama jahat gitu kan, mama nggak teman, pukul papa kayak gitu. Jadi ya saya merasa bersalah juga sih, cuman ya namanya itu bukan dari diri saya. Kadang-kadang saya sadar, kadang-kadang saya ya balik lagi kayak gitu. Ngomongnya apa ke anak kalau waktu pada saat sadar? Iya, saya bilang maaf ya sayang, mama nggak kayak gitu. Iya, mama masih sakit kayak gitu. Jadi mama pengen berubah gitu sih. Oke, Pak Ustadz sejauh mana sih kira-kira guna-guna itu bisa merubah sikap seseorang? Kalau tadi kan kita harus membentengi diri sendiri nih, sama minta bantuan sama orang lain gitu. Ada nggak sih kemungkinan kita bisa kena kalau kita percaya, tapi kalau kita nggak percaya nggak kena? Ya, jadi guna-guna itu dalam kajian Islam termasuk dalam bab sihir, bab sihir. Nah, namanya bab sihir itu macam-macam. Ada sihir yang menyakitkan, misalnya tiba-tiba badan kita sakit semua. Dalam bahasa tradisi di Indonesia namanya santet lah, kira begitu ya. Orang nggak kena apa-apa, tiba-tiba sakit semua, perutnya sakit. Diperiksa di dokter nggak ada apa-apa. Secara medis jantung, liver, apa semua normal, tapi kok sakit. Nah, ini adalah tipe dari sihir atau guna-guna yang menyakitkan. Ada guna-guna yang mengasihi. Orang sebenarnya nggak suka, tapi karena diguna-guna. Kalau bahasa di Jawa itu dilintrik misalnya, atau bahasa yang lain, ya, setiap budaya kan punya bahasa. Tiba-tiba menjadi setiap melihat Mas Farid itu rasanya pengen bagaimana begitu. Padahal Mas Farid ini tidak ganteng gitu. Ini contoh. Sebenarnya aslinya Mas Farid kan ganteng ya. Tiba-tiba pokoknya suka saja. Jadi nggak masuk akal. Artinya apa? Kesadaran orang itu menjadi hilang. Akalnya menjadi tidak ada.
Nah, itulah efek dari guna-guna. Termasuk guna-guna yang membuat orang benci terus. Jadi kan ada yang mahabbah dalam bahasa agama itu, membuat orang cinta. Ada yang membuat orang sakit, ada yang membuat orang benci. Meskipun ganteng, pinter, tapi setiap melihat wajahnya kayak melihat kotoran. Kita ngelempar aja. Atau setiap kita melihat wajahnya seperti kita melihat binatang yang paling buas yang kita harus membunuhnya, kalau tidak kita yang akan diterkam. Jadi yang terlihat itu bukan sosok asli manusianya, tapi bayang-bayang yang diciptakan akibat guna-guna itu. Dan dipastikan bahwa guna-guna itu pasti meminta pertolongan syaitan. Iya, dan masalahnya adalah ini dia terkait sama anak udah mulai melihat, udah tahu gitu kan. Disitulah pentingnya keluarga atau rumah itu diperlukan memperbanyak baca Al-Quran. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Berbanyak baca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran yang dilantunkan di satu rumah, selain akan narik, ngundang para malaikat hadir, juga akan menolak bala, menolak lahirnya banyaknya datang para jin dan setan yang mengganggu. Perbanyak baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga penting. Jadi setiap saat, setiap waktu bersihin rumah, nyetrika, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terutama untuk seperti Mbak Maya yang sudah diintip dari dulu dengan guna-guna oleh lawan calon mantannya itu semua. Oke, Mbak Maya, kalau dari segi medis nih, Mbak Maya tadi katanya udah ke psikiater ya? Iya, benar. Psikiaternya ngomong apa nih, Mbak Maya harus ngapain? Iya, katanya sih memang ada sedikit gangguan jiwa sayanya. Nah, setelah itu saya ke orang pintar. Orang pintarnya bilang sih, katanya terdahulu itu ada yang ikut sama kamu, terus dia benci sama kamu, dia nggak mau rumah tangga kamu bahagia itu. Padahal dalam hati saya itu saya pengen berubah, kayak gitu. Ya mungkin tadi bisa dilakukan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, saya yakin sih Mbak Maya ingin berubah karena Mbak Maya masih sayang sama suami. Iya, pasti sayang banget sama suami saya. Saya cinta banget sama suami saya. Ini ketemu sama suami di mana? Ya, kita ketemu di suatu restoran kayak gitu. Saya ngeliat orangnya baik, terus dia orangnya penyayang. Dari situ saya ngeliat dia juga menerima saya apa adanya dengan kekurangan saya. Terus saya juga diajarin tentang agama kayak gitu. Oke, Pak Ustadz, ini ada yang terakhir nih Pak Ustadz. Ada amalan apakah yang paling dekatnya harus Mbak Maya lakukan selain yang tadi Pak Ustadz sampaikan dengan bersolawat, dengan berzikir? Seperti apa nih Pak Ustadz? Yang paling penting sekarang dengan situasi dan posisi Mbak Maya yang sebenarnya ingin menjadi baik, lalu tapi masih terganggu dengan mungkin kiriman-kiriman guna-guna atau sihir dari mantan-mantan dulu yang tidak suka. Cara terbaiknya adalah dekatkan diri kepada Allah. Semakin Mbak Maya dekat, insya Allah semakin pengaruh-pengaruh negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah pastikan waktu-waktu sholat itu jangan sampai telat. Ketika ada azan berkumandang, stop dari aktivitas. Dengarkan azan, jawab azan dengan sepenuh hati. Apa yang menjadi harapan? Doakan di tengah-tengah azan. Karena doa terbaik yang paling mustajab salah satunya. Ada banyak waktu, ada banyak tempat, tapi salah satunya adalah ad-du'a bainal adzanain. Doa di antara dua azan. Maksudnya doa di antara azan dan iqamat. Itu doa luar biasa. Di sela-sela jawab kita berdoa. Nah, setelah itu langsung ambil wudhu. Kalau dekat dengan masjid, dekat musola, jamaah di sana. Setelah jamaah berdoa, sempat baca Quran, lalu beraktivitas lagi. Lakukan secara rutin, insya Allah. Dengan sendirinya, yang ikut sama Mbak Maya akan tidak kerasa. Tapi kalau Mbak Maya tetap kehidupannya seperti sekarang, cuek, nggak mau tahu, ya seneng jinnya. Ya, kira-kira di luar dari yang saya sampaikan tadi ya, baca Quran, sholawat, istighfar, ya, baca ta'awudz, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan surat Al-Ikhlas serta ayat kursi, baca zikir-zikir di sela-sela itu semua, dan tertibkan waktu sholat. Insya Allah semuanya akan diijabah dan dimudahkan kehidupan Mbak Maya di masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabb. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mbak Maya mudah-mudahan bisa segera diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan kedepannya akan jauh lebih baik lagi ya. Kita kami harapkan. Baik, terima kasih.